ibadah tutup peti, kita mengikuti semuanya, melakukan proses itu semua. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah menjadi suatu dinamika. Pendeta pada saat itu yang harusnya melayani beliau itu tidak bisa hadir, saudara-saudara. Ini yang menjadi satu pertanyaan, satu dilema dalam kehidupan gerejawi. Kadang-kadang pendeta ini milih-milih, saudara-saudara. Kalau melayani, kalau orang kaya ring satu dia udah maju depan, gitu kan, mau gitu kan. Tapi kira orang-orang yang ekonominya misalnya, mohon maaf gitu kan, ekonominya ya Israel, ikatan sekolah keluarga ekonomi lemah gitu kan, atau ikatan keluarga ekonomi lemah Israel gitu kan. Kalau dibilang udah Israel udah bagus gitu kan, pasti yang diutus itu tuh pendeta-pendeta dalam gang gitu, pendeta-pendeta yang jauh gitu kan. Tapi kalau yang orang-orang kaya gitu kan, mereka langsung nomor 1 di depan gitu, karena dia tahu gitu kan, di situ amplopnya gede gitu kan. Akhirnya diutuslah seorang pelayan gitu kan. Padahal saya bisa melakukan fungsi saya di situ, tapi akhirnya mereka mengambil fungsi yang pendeta dari Cibinong gitu kan, melakukan fungsi itu. Gereja tidak boleh, saudara-saudara, melakukan pelayanan yang hitung-hitungan gitu, memilih-milih. Ini orang kaya, ini orang nomor 2, ini pasien nomor 3, ini pasien BPJS gitu kan, ini pasien BIS, nggak bisa begitu, saudara-saudara, ya kan? Pelayanan itu ya Kristus yang seperti Yesus ajarkan. Melayani itu jangan meminta makan. Melayani itu harus memberi makan. Itu yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Melayani itu jangan meminta makan. Melayani itu harus memberi makan. Makanya ketika saya dalam pelayanan, saudara-saudara ya, saudara Romel udah ngomong, bro, hasil panen doang, nggak usah hasil panen juga nggak usah, gitu kan. Saya juga udah bekerja, sudah diberkati Tuhan, puji Tuhan, gitu kan. Saya sudah ada rezeki dari Tuhan, gitu kan. Kadang-kadang berkat Tuhan itu tak terselami. Itu hari Jumat kamu hubungin saya, bro. Itu saya belum dapat omset. Udah sore banget. Omset udah kering banget itu kan. Belum dapat omset itu saya. Aduh. Tapi benar pas kamu udah selesai telepon itu ada customer gitu kan. Akhirnya saya dapat berkat gitu. Aduh, gak merusakin momen saya mau dapat berkat aja lah bisa. Tapi puji Tuhan itu sepanjang pagi sampai siang saya belum dapat omset, belum dapat orderan di situ. Sorenya tuh titik-titik nadir tuh Tuhan kasih berkat gitu kan. Titik-titik proklamasi Tuhan kasih berkat di situ. Kadang-kadang berkat-berkat Tuhan itu kita nggak bisa tahu, gitu kan. Kita mau rencanakan berkat itu di pagi hari gitu, tapi malam gitu. Kadang-kadang jam 12 baru dapat berkat, saya jam 12 malam, jam 11 malam gitu. Namanya saya jualan mesin fotokopi, saudara-saudara. Tadi saya bilang saya sembari ada kerjaan dan buka usaha bengkel motor gitu. Saya jual mesin fotokopi gitu kan. Daerah Rawamangun, daerah Rawamangun itu daerah fotokopi 24 jam, daerah Bekasi itu kenal saya, muka saya. Nah, aja Fernando Tampunan mereka kenal gitu kan. Itu namanya jual mesin fotokopi itu sekarang udah nggak gampang karena persaingan itu kan udah semakin ketat, apalagi sekarang pemakaian kertas itu diatur, saudara. Jadi akhirnya yaitu detik-detik hari Jumat itu saya baru dapat omset tuh, Romel, gitu kan. Tapi omsetnya nggak usah disebut lah, nanti Romel pengen lagi. Kemarin saya juga cerita, Pak, gua lagi butuh orang. Ada nggak di jemaat yang pemuda-pemuda yang suka bengkel sih begitu, yang punya hobi bengkel gitu kan. Saya butuh satu orang untuk bantu di bengkel saya bilang gitu kan. Nanti katanya dicari, sampai sekarang belum dicari, nggak tahu benar dicari atau enggak gitu kan. Iya, Pak, parah emang ini. Semuanya ahli langsung. Kalau misalnya nanti ada saudara yang mau yang nganggur mau coba kerja di bengkel boleh gitu kan. Daripada saya lebih baik cari orang yang seiman supaya hari Minggu saya kasih libur. Ya, udah mempersiapkan itu semua gitu kan. Saya udah punya pengalaman, punya dari kalangan yang beda iman gitu kan. Aduh, udah ribet di situ, udah urusannya ribet. Berat. Akhirnya saya memang harus cari yang seiman. Hari Minggu saya harus tutup, karena saya bukannya saya orang Israel yang menguduskan hari Sabat, tapi memang udah aturan kitab suci gitu kan. Kita harus berhenti melakukan ibadah persekutuan kita karena lebih baik 1 hari di tempat di hadirat Tuhan kan daripada 1000 hari gitu kalau kata pujian itu kan. Nah, gereja yang benar harus mempunyai pengajaran doktrin yang benar. Ini tadi saya katakan, doktrin yang benar harus menceritakan kasih, kuasa dan kedaulatan Kristus. Makna refleksinya adalah agar jemaat di dalam gereja memiliki pengetahuan iman yang benar. Hanya Injil Kristus saja yang diajarkan, bukan yang lain. Sola Kristus atau sola Scriptura. Yesus melayani para murid-muridnya.
para simpatisannya di dalam khotbah di bukit, termasuk Matius Lewi, seorang pemungut cukai yang berdosa, yang menulis tentang Injil Matius ini. Seorang pendosa yang bekerja dalam kerajaan Romawi untuk memungut pajak terlalu tinggi, cukai terlalu tinggi, tanpa mengedepankan sisi kemanusiaan dan sisi keadilan. Seorang pendosa yang terus mencari keuntungan pribadi dan keuntungan bagi kaisar Romawi sebagai atasannya. Makna dari Matius Lewi bagi kita adalah dosa itu tamak dan rakus, serta merugikan banyak orang lain tanpa mengedepankan nilai kasih. Ini yang diajar Matius. Injil Matius itu kali ini kalau kita belajar disiplin teologi itu pasti kita menceritakan apa latar belakang sejarah, siapa penulis, tahun berapa, apa maksud tujuannya, dari hulu dan hilir seperti apa, konteksnya seperti apa dalam budaya Israel dan seterusnya. Itu pasti kalau kita belajar teologi Perjanjian Baru. Nah, saya menceritakan sedikit ini bahwa Matius ini ditulis oleh Matius Lewi, bukan Lewi seorang yang pelayan Tuhan, bukan, karena Lewi itu nggak boleh sebenarnya dalam pekerjaan. Ini bukan Matius Lewi atau suku Lewi, bukan, ini namanya Matius Lewi, saudara-saudara. Lewi bukan Lewi yang dikhususkan untuk melayani bangsa Israel gitu kan. Jadi namanya Matius Lewi, seorang pemungut cukai. Pada saat itu profesinya dia bekerja dalam kekaisaran Romawi gitu kan, bekerja ya kan, ya kalau sekarang ya hampir sama lah gitu kan, tanda petik gitu kan, hampir sama yang dilakukan tugas pajak di negara Wakanda ini gitu kan. Kadang-kadang kita dibikin pajak yang terlalu tinggi gitu kan, tetek bengek lainnya yang akhirnya susah kita menebus barang itu gitu. Nah, Matius Lewi bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang pendosa ini akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan melakukan tadi, mengajar dan melayani. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang berdosa dan orang-orang miskin. Sehingga Tuhan melakukan fungsi selsorgenya, fungsi pelayanannya. Fungsi selsorge ini harus dilakukan gitu kan. Selsorge itu ini disiplin teologi lagi. Selsorge itu disebut memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang. Memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang, menumbuhkan keberadaan jiwa-jiwa yang hilang gitu kan. Keadaan jiwa-jiwa yang sedang berduka atau grief gitu kan. Grief, berduka ini pasti akan berhadap manusia yang normal akan berbenturan dengan grief, duka cita, saudara-saudara. Tapi respon griefnya itu bagaimana kita menyelesaikan duka cita itu. Ada yang pathological grief. Pathological grief itu ada yang ketika dalam keadaan duka cita itu sangat susah sekali gitu untuk berinteraksi. Pathological grief itu kan. Tapi kalau grief yang normal itu ya kayak saudara saya yang saya tadi baru saya ceritakan, meninggal tapi puji Tuhannya dia griefnya normal gitu kan. Saya melakukan fungsi selsorge, melakukan fungsi pastoral kemarin, bertemu, berbicara, akhirnya dia mau ngobrol gitu kan, mau berjabat tangan, itu grief yang normal, saudara. Kalau kita sudah melakukan fungsi duka cita kepada orang-orang yang meninggal, gitu, orang-orang yang sedang meninggal, ini harus bedakan dua ini, bro. Grief normal sama pathological grief. Kalau pathological grief kita susah untuk melayani, harus butuh disiplin ilmu yang lain. Seorang pendeta kaliber apapun gitu kan, kalau masuk dalam pathological grief itu susah gitu. Kita butuh psikolog atau seorang konselor yang lainnya. Memang harus ada namanya tokoh-tokoh penginjil gitu kan, tokoh-tokoh agama untuk mendampingi. Tapi kalau masih dalam tahap grief normal, pendeta bisa masuk gitu kan. Mau pendeta, evangelis, pendekar bisa masuk di situ gitu, saudara. Ya, tapi kalau pathological grief susah. Nah, gereja harus melakukan fungsi selsorge, saudara-saudara. Selsorge ini penting supaya menambah dan menumbuhkan keberadaan jemaat, memperhatikan jemaat-jemaat yang dalam keadaan terhilang gitu. Yaitu yang tadi saya katakan, gereja tidak boleh pilih-pilih dalam melayani. Mau dia orang kaya, mau dia orang mau dia miskin, mau dia dibilang dalam latar belakang yang keras, tidak boleh. Harus dilihat semuanya itu. Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Itu perkataan yang sangat luar biasa Tuhan ajarkan gitu kan, pemahaman yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengajar dan melayani menjadi standar mutlak atau pakem bagi pondasi gereja. Jadi kalau saya katakan gereja itu kita semua, saudara. Bukan bangunan ya. Kita ini gereja, saudara-saudara. Bait Allah itu diri kita sendiri, saudara-saudara. Bukan fisik, bukan bangunannya. Kita ini gereja. Makanya Paulus katakan melakukan segala sesuatu itu sebagai nilai ibadah kita kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu sebagai nilai ibadah kita untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita ini gereja. Kita harus melakukan fungsi itu tadi, memuliakan Tuhan. Kita ini gereja, saudara-saudara.
Jangan sampai gereja yang Tuhan taruh, Roh Kudus yang Tuhan tetapkan di dalam hati kita hancurkan, kita rusakkan dengan keberdosaan kita atau natur dosa yang merusak total itu tadi. Nah, jadi mengajar dan melayani itu bukan hanya tugas seorang penginjil dan pendeta, saudara. Tugas itu dibagikan kepada kita, kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang percaya, sehingga tugas amanat agung harus dikerjakan. Matius 28 ayat 19 itu menjadi ayat gol biasanya di dalam gereja. Karena itu beritakanlah Injil bagi seluruh Matius 28 ayat 19 itu melakukan mandat penginjilan itu melakukan tugas yang dilakukan bukan untuk para penginjil saja, pendeta, untuk kita semua. Sehingga dalam bukunya Ben Brighton dikatakan bahwa kadang-kadang manusia lebih sibuk dalam panggilan sekulernya, pekerjaan sekuler ya. Ben Brighton dalam tulisannya Teologi Bekerja dia katakan gini, manusia lebih sibuk dalam pekerjaan sekulernya saja, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan swasta, sebagai pegawai negeri. Mereka sibuk di situ dalam pekerjaan sekuler sampai mereka selesaikan pekerjaannya sampai masa pensiun. Mereka selesai pensiun di situ, setelah itu mereka bingung mau ngapain gitu kan. Nah, Ben Brighton di sini katakan di dalam bukunya bahwa ada panggilan primer yang Tuhan taruh kepada kita, saudara. Panggilan primer itu Tuhan taruh apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu panggilan primer yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, saudara. Panggilan primer atau panggilan yang Tuhan taruh di dalam mandat penginjilan, kata Ben Brighton dalam bukunya, itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Itu tidak ada tanggal pensiunnya. Melayani Tuhan itu tidak ada tanggal pensiunnya. Kita bekerja perusahaan ada tanggal pensiunnya, 55, 58 sebagai seorang aparat. Tulang saya baru pensiun, 58 tahun kemarin dia pensiun. Habis itu dia bingung mau ngapain, akhirnya dipakai chip sebagai kepala security di perusahaan. Bingung gitu kan. Tapi Tuhan katakan ini, Ben Brighton katakan ini, jangan bingung ketika kita sudah dalam Kristus, jangan bingung saudara-saudara. Ketika kita sudah dalam pelayan, ketika kita sudah dalam orang-orang percaya, jangan bingung. Lakukan mandat penginjilan ini. Mandat penginjilan ini dilakukan ini sampai kapan? Seperti Kristus, sampai mati. Yesus melayani itu tidak pernah ada kata pensiun. Ketika Yesus melayani 3,5 tahun, dia tidak pernah katakan saya pensiun. Makanya saya agak skeptis kalau ada katakan saya pendeta sudah pensiun. Pendeta pensiun gitu kan? Yesus nggak pernah pensiun, dalam pelayanan dikatakan 3,5 tahun dia sampai mati. Rela serahkan nyawanya, rela serahkan segala kekuasaannya, otoritasnya. Kok ada pendeta yang katakan dia pensiun gitu kan? Ini kan paradoks, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan Ben Brighton bahwa panggilan primer dalam kehidupan orang percaya memberitakan firman Tuhan ini menjadi tugas yang harus kita laksanakan. Mandat penginjilan, mandat budaya harus kita lakukan setiap saat, saudara-saudara. Jangan kita katakan kita sudah pensiun dalam pelayanan, lalu menikmati fasilitas pensiun dari gereja gitu, tanpa melakukan fungsi sel surganya. Saya pernah pelayanan seorang pendeta KBP di dalam perumahan Mutiara Gading sana kan. Sudah pensiun, saya datang pelayanan karena waktu itu saya juga dapat list rumah sakit. Saya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dapat pelayanan rumah sakit, saudara-saudara, data-data jiwa gitu kan. Sabtu, Jumat, Sabtu gitu, Minggu. Nanti kalau orang sakit mungkin ketemu saya di rumah sakit nanti. Jadi saya dapat itu database itu dari suster, dari perawat, sehingga saya harus datang gitu kan. Datang ke beliau, saya nggak tahu dia dulu latar belakang seorang pendeta KBP gitu kan, sakit namanya sudah tua gitu kan, tapi dia katakan aku nggak mau dilayani oleh orang-orang muda. Sombong sekali ngomong seperti gitu kan. Padahal dalam keadaan sakit, dalam hati saya gini, sombong amat di dalam keadaan sakit gini kan. Saya orang pintar, saya angkat ini gitu saya suka gym juga, saudara-saudara. Saya suka olahraga, padahal saya angkat sedikit nih, keangkat nih opung di dalam hati saya kan. Sombong sekali, saya nggak mau dilayani orang muda gitu kan. Paulus saja meneruskan pelayanannya kepada anak mudanya, anak rohaninya, ya kan? Ini pendeta kok begitu, dia katakan sih nggak mau didampingi dilayani oleh pemuda seperti Anda gitu. Ini ya sudah, saya melakukan fungsi saya sel surga gitu kan, mendoakan, menceritakan sedikit kebenaran firman Tuhan gitu kan. Saya sudah melakukan tugas saya sebatas itu. Kalau dia mau masih dalam pemahaman dia seperti itu tadi dan menolak, ya itu urusan dia sama Tuhan. Saya sudah melakukan tugas saya yang terbaik gitu, melayani dia sampai selesai gitu kan. Dan akhirnya saya tidak tahu keberadaan dia selanjutnya seperti apa gitu kan. Tapi saya tetap berdoa supaya Tuhan menaruh pandangan yang berbeda kepada dia, supaya dia jangan menaruh pandangan yang seperti itu gitu kan.
terlalu kaku gitu. Saya tidak mau dilayani oleh pendeta Pentakosta, harus dilayani oleh pendeta KBP juga. Walaupun pendeta KBP-nya mau melayani, kalau enggak, gitu kan? Kadang-kadang kan bingung juga gitu kan. Nah itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melayani itu jangan milih-milih ya saudara. Jangan milih-milih gitu, mau di rumah sakit, mau di penjara gitu kan, mau di sekolah, mau di orang-orang terbuang gitu, orang-orang miskin, layani. Karena Kristus sangat dekat kepada orang-orang miskin dan orang-orang berdosa tadi. Kalau dekat sama orang kaya nanti jadi gubernur kita nanti. Kalau dekat sama orang-orang kaya nanti kita dekat 9 naga kita diangkat jadi gubernur nanti. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan manusia yang beriman secara benar itu pasti mengalami damai sejahtera. Kehidupan orang yang beriman pasti mengalami damai sejahtera atau kehidupan yang berbahagia senantiasa di sepanjang kehidupannya. Karena dia tahu bahwa hidup mati kita itu diserahkan sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Berkat besar itu bukan hanya uang atau kesehatan saja, melainkan berkat itu ketika ada damai sejahtera Allah di tengah problem kehidupan kita. Maka dari itu Yesus selalu menguatkan pengajaran di dalam khotbah di bukit tadi dengan kata tadi Makarios, yang artinya damai sejahtera. Kalau kita lihat tadi nanti saudara boleh baca nanti Alkitabnya di Matius 5 ayat 1 sampai 13. Itu kata berbahagia itu 10 gitu. Itu berbahagia di awal, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka tadi ayat 4 itu karena mereka akan dihibur. Berbahagia itu ada 10 makna kata berbahagia kalau kita lihat di situ. Tuhan kata itu apa? Penempatan bahwa Tuhan sudah tahu tentang hukum Taurat. Itu 10 itu makna hukum Taurat Tuhan. 10 berbahagia. Tuhan katakan kehidupan hukum Taurat itu tidak lebih mantap ketika kita ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Kehidupan hukum Taurat itu akan sangat kosong kalau kita tidak ada damai sejahtera Tuhan. Kalau tidak ada perkenan Tuhan, kalau tidak ada kehidupan berbahagia Tuhan. Sehingga hukum Taurat itu Tuhan katakan berbahagia 10 kali itu bukan sembarangan. Itu 10 itu ada makna pengertian teologisnya. Makna hukum Taurat yang Tuhan katakan saya sudah selesai dengan hukum Taurat. Saya sudah tahu dengan hukum Taurat. Saya sudah tahu makna dan isinya itu. Tapi katakan apakah ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan orang Israel pada saat itu? Apakah orang-orang berdosa menjalankan hukum Taurat mendapatkan makna damai itu, makna berbahagia itu? Sehingga berbahagia orang yang miskin itu tadi, itu menjadi hukum pertama dalam hukum Taurat, mengasihi Tuhan dan sesama. Ini yang menjadi hukum kehidupan yang saya tulis tadi di dalam di dalam skripsi saya. Hukum kehidupan mengasihi Tuhan dan sesama gitu kan. Antropologi dan hukum kehidupan. Itu hukum kehidupan itu mengasihi Tuhan dan sesama gitu. Tidak ada hukum yang bisa menggugurkan nilai ini. Tidak ada hukum yang bisa bertentangan dengan ini. Hukum kehidupan ini mutlak harus dikerjakan. Mengasihi Tuhan dan sesama itu bukan harus dilakukan dengan rasa pamrih, saudara. Melakukan mandat penginjilan itu jangan ada unsur pamrih, jangan melihat dari unsur-unsur lainnya. Lakukanlah itu dengan tulus. Masalah berkat itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Masalah berkat itu Tuhan yang atur. Kita nggak tahu berkat Tuhan mau jam berapa, detik berapa, kapan itu gitu kan. Karena itu tadi kita tidak bisa membatasi pemikiran Tuhan. Tuhan mau ngasih berkat itu kapan? Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kita, memberikan kita akan suatu teladan, memberikan suatu pengajaran dalam kehidupan kita. Bahwa berbahagialah orang-orang yang hidupnya dalam damai sejahtera Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang miskin. Berbahagialah orang-orang yang berduka, karena mereka akan mendapatkan kerajaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan pada sore hari ini memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kita kekuatan. Amin. Kita satu dalam doa. Kita sebelum kita doa, kita nyanyikan ini lagu salah satu dosen yang saya juga suka gitu. Pak Erastus, buku-bukunya juga mempengaruhi tulisan skripsi saya. Erastus Sabdono, Pak Stephen Tong itu dosen-dosen yang pendekar-pendekar teologi yang dipakai Tuhan luar biasa. Pulang. Seruan kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada
saat detak jantungku detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela, kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelangan kehidupan, tubuh menjadi dingin, kamu tidak bernyawa, sukmaku terhempas, masuk yang tiada batas. Berkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Padang hijau tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas malam hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa damai sejahtera Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang benar. Damai sejahtera Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan yang kami jalani. 1 tahun ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kami memerlukan makarios damai sejahtera Tuhan, supaya kehidupan berbahagia itu memelihara kehidupan kami. Paradigma kami diubahkan bahwa ada Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang akan menolong kami di sepanjang tahun 2026 ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bahwa kedaulatan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa ada tangan Tuhan yang akan menolong kami ke depan ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami di tengah dinamika yang kami jalani ya Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memerlukan anugerah Tuhan, supaya Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan kami. Di dalam kelemahan kami memohon kekuatan Tuhan yang luar biasa, supaya kekuatan Tuhan itu memberkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang akan memiliki akan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan, kami memerlukan Tuhan supaya kami tidak miskin. Kami memerlukan Tuhan supaya kami tidak berduka.
Kami memerlukan Tuhan supaya kami mendapatkan tempat yang layak nanti di langit baru, bumi baru. Memang itu menjadi hak prerogatif Tuhan. Tapi kami percaya bahwa keselamatan itu inisiatifnya adalah Tuhan. Tuhanlah perancang keselamatan itu. Tapi kami mau menjalani keselamatan itu dengan iman, dengan pemahaman yang benar, dengan mengasihi Allah dan sesama, supaya kami boleh mendapatkan ke tempat yang layak, langit baru, bumi baru, di padang hijau, yang dimana Tuhan menjadi matahari, Bapa di surga berdaulat dan kami memerintah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi tempat ini, bagi gereja ini, bagi jemaat-jemaat yang hadir. Tuhan menolong mereka, Tuhan menaruh konsentrasi di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Kami percaya ya Tuhan, jika kami berseru kepada Tuhan dengan kehidupan yang benar, dengan doa yang benar, maka pertolongan Tuhan akan menyatakan mukjizat, maka pertolongan Tuhan akan menyatakan jalan-jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Biarlah kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, kami bisa melakukan, merefleksikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, siapa yang diberkati pada hari ini? Yes. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Fernando. Semoga semakin diberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Oke, sebentar kita memberikan persembahan kita yang kedua. Saya undang untuk yang bertugas. Boleh maju ke depan. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami kembali kepadamu. Sekarang kita memberikan yang terbaik dari yang terbaik Bapak. Terima kasih Kau berkat Tuhan sudah memberikan walaupun yang belum sempat memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Ya, sebelum persembahan dijalankan, kita ada sedikit pengumuman. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, luar biasa ini dari jauh-jauh juga, saudara. Bapak Fernando Tambunan, Evangelis Fernando Tambunan ini luar biasa nih, mantap. Mirip-mirip sama saya, dia six pack, saya one pack juga lah, mantap lah ya. Jadi ya, saya mesti lihat dia, saya mesti bertobat hidup sehat. Iya, puji Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami tempat ini. Kita tahu kalau memang dalam kehidupan kekristenan memang kita pelayanan nggak bisa lihat orang. Semua harus kita layani. Siapapun yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan hadirkan di kehidupan kita, dari keluarga kita yang terdekat atau semuanya yang Tuhan percayakan kepada kita layani. Karena orang yang beriman, yang telah menerima kasih karunia Kristus, pasti memancarkan kasih Tuhan, pasti melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita pengumuman pada hari ini, nanti di bulan-bulan berikutnya, di bulan ini rencana akan ada baptisan, Bapak Ibu Saudara. Rencana akan ada baptisan. Sejauh ini yang daftar ada 1 orang. Nah, puji Tuhan. Itu di sekitar tanggal 20 Januari ya. 20 Januari kayak tanggal 25 lah. Pas Gembala naungan kita datang, Bapak Ariel, nanti sekalian mau ada baptisan, rencananya seperti itu. Saya berharap ada lagi yang mau. Amin ya, puji Tuhan ya. Saya berharap ada lagi yang mau. Hah? Mau, Pak Dai? Boleh? Boleh lah. Masalah lu nggak apa-apa? Gak apa-apa, boleh siap aja. Luar biasa loh, 2 orang berarti ya Bapak Ibu Saudara ya, udah 2 orang. Ada suara lagi. Puji Tuhan. Tapi silang belum. Iya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Jadi ya udah 2 orang nih ya. Saya berharap nambah lagi nih. Saya lagi. Ini nambah lagi nih Ibu Marta kan? Oh iya, boleh. Nanti kita ada pendalaman tentunya, ada pendalaman kita nanti bikin jadwalnya kapan. Ada beberapa pertemuan untuk pendalaman baptisan ya. Nah, nanti puji Tuhan kita doakan sama-sama supaya berjalan dengan lancar. Karena ya tujuan hidup kita harus memenangkan banyak jiwa. Bukan Kristen diam-diam baik, enak-enak aja enggak. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Itulah bukti kita menerima kasih karunia Tuhan. Ya puji Tuhan, nanti di akhir bulan juga setiap hari Sabtu kita ada ibadah. Setiap hari Sabtu. Di Sabtu bulan minggu terakhir, next year ibadah anak-anak. Yang punya anak, yang punya ponakan, ya kan anak tetangga juga asal bilang-bilang orang tuanya bawa. Kita sama-sama
melayani anak-anak tempat ini supaya masa depan mereka bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Ya luar biasa ya, puji Tuhan. Pada hari ini terima kasih sudah atas kehadiran saudara. Biarpun kita agak bukan GSJL, biasa kita GSJL berada gereja 1 jam lewat. Nah ini kita gereja hampir 2 jam, tapi nggak apa-apa, luar biasa, puji Tuhan. Mantap. Oke, yuk kita sama-sama berikutnya untuk doa syafaat. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada malam hari Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya Bapak. Semua berjalan lancar Tuhan, berkat karena Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, termasuk kami juga berdoa Tuhan pada tempat ini Tuhan, di Bless Community ini Tuhan, kami berkati untuk pada jemaat-jemaat ya Tuhan yang setia selalu mengikuti ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan dari Bapak Gembala Tuhan, Romain dengan istrinya dan juga anak-anaknya Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, Kau jangan Kau peliharanya Bapak. Tuhan, juga kami berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan, yang untuk di Ryan maupun yang menjadi gembala kami untuk di Washington. Kau berkati juga Tuhan dalam pelayanan mereka semuanya Tuhan, dan juga beserta keluarga dan anak-anaknya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dari yang teratas hingga yang terendah Tuhan. Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan hanya daripada-Mu Bapa. Kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau beracara dan berencana pada negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan yang ada di sini Tuhan, kita meluangkan waktu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami semua Tuhan, untuk kesehatan Tuhan yang Kau berikan Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Biar Kau menyertai kami Tuhan dari awal tahun ini Tuhan hingga nanti akhir tahun 2026 Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami telah berdoa juga Tuhan untuk semua Tuhan sudah membantu dalam pelayanan kami Tuhan, dari WL Singer Tuhan, kolektor Tuhan, dan lain semuanya Bapak, multimedia Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan terus dalam pelayanan Tuhan. Kau berikan juga mereka kesehatan Tuhan hanya daripada-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami biar sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dan di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampun atas segala kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah Kau masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya udah bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Katakan maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar. Mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat. Tuhan mengangkat tangan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya daripada Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Haleluya.
Tapi kita jangan kemana-mana dulu. Siap. Saya foto dulu ya sama Woi, santai bro. Kamu nggak mau duren? Yuk, main catur sama Pak RT. Nggak mau lah, Pak. Aku main campur sama Pak RT. Iya, Pak RT pun bilang. udah, ya udah, ayo yuk. Wah. Dicel ayo masuk. Sudah sehat, cuman udah Markipen namanya Markipen. Dicel masuk. Cila. Loh,